saya tidak bisa melakukan perkuliahan Zoom sebagaimana mestinya. Mungkin saya jeda karena jadwal Rabu Kamis, Rabunya siang itu kita bisa melakukan perkuliahan melalui video pembelajaran yang sudah saya upload di YouTube. Jadi nanti linknya kalian bisa melihat bisa melihat sendiri atau saya kirimkan nanti. Soalnya takutnya itu kalian juga itu keberatan kuotanya. Gimana selama ini kuotanya, apakah merasa keberatan dan terbebani? Kemarin dapat Pak, dapat kuota dari Kemendikbud, Pak. Oh, sudah dapat ya? Sudah dikirim? Belum semua, Pak. Oh gitu. Jadi belum tapi Pak. Soalnya saya sendiri belum dapat ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting 30 menit saja sudah bisa dilakukan perkuliahannya ini. 40 menit nanti sampai mati ya, sampai berhentinya Zoom ini ya. Oke, kita lanjutkan materinya kemarin sampai klasifikasi data sudah ya? Data sudah ini. Halo, yang lain gimana? Kenapa Pak? Materinya ini sudah ini? Sudah. Ini? Sudah. Yang data, ini. Yang data nominal, ordinal, interval rasio sudah ini? Oke Pak, sampun. Oh sudah semua ini berarti ya? Sudah Bu, sudah Pak, sudah. Oh. Sudah Pak, saya. Sampai ini? Skala pengukuran data ini sudah? Sudah itu. Oh sudah ya berarti ya? Sudah, Pak. Iya, oke, sudah berarti, Pak. Berarti kita lanjutkan yang statistik deskriptif berarti ya? Enggak Pak. Oke, berarti ini Ya, bentar saya close dulu aja semuanya ini biar tidak terlalu berat nanti kerja komputer saya atau kerja laptop saya. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang statistik deskriptif. Oh sorry. Oh ini saya buka dulu. Di mana dalam statistik deskriptif itu merupakan awal yang Anda kerjakan apabila Anda akan melakukan penelitian menggunakan metode statistik sebagai analisis datanya. Hari ini nah, kemudian kalau sudah melakukan statistik deskriptif, nanti kalian langkah selanjutnya yaitu melakukan pembuktian hipotesis berdasarkan pada rumusan masalah yang akan kalian kerjakan dalam penelitian. Jadi dalam skripsi itu atau dalam penelitian kalian melakukan dua kegiatan, yang pertama statistik deskriptif dan yang kedua statistik inferensial. Statistik deskriptif itu seorang peneliti bertujuan ingin memberikan penjelasan tentang peringkasan, pengklasifikasian, dan penyajian data. Ini biasanya ditulis di bab 4 hasil dan pembahasan ya.
Di mana statistik deskriptif ini merupakan langkah pertama sebelum analisis statistik inferensial. Dalam statistik inferensial itu nanti kan kalian disuruh melakukan pengujian hipotesis ya, pengujian hipotesis sesuai dengan rumusan masalah yang Anda bahas atau Anda akan buktikan dalam penelitian atau skripsinya. Bisa disuruh melihat perbedaan antara beberapa variabel, terus kemudian disuruh melihat hubungan antara beberapa variabel atau korelasi, kemudian disuruh melihat pengaruh antara beberapa variabel atau variabel independen dan dependen itu. Nah, dalam statistik deskriptif ini yang dijelaskan nanti merupakan analisis terhadap data dari seluruh populasi. Apabila diambil dari sampel, terhadap data yang diambil dari sampel, nanti tidak bertujuan mengeneralisasi atau inferensi ke populasi. Kemudian yang B, sampel tidak representasi mewakili populasi, dilihat dari besar ukuran sampel dan cara pengambilan sampel dan keterwakilan ciri-ciri populasi dan sampel. Yang dilakukan dalam analisis deskriptif itu ada secara perhitungan nanti menghasilkan angka, sehingga dari angka itu dapat dipahami ya. Ada dua garis besar, yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Untuk ukuran pemusatan data itu nilai atau angka yang dimunculkan sehingga dapat diambil kesimpulannya nanti penjelasannya atau pengertiannya, yaitu nilai dari rata-rata hitung. Nilai dari rata-rata hitung ini sebagaimana kita ketahui, kita kan pasti pernah menghitung nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata itu jumlah dari seluruh data dibagi banyaknya data. Itu yang dijelaskan di situ. Jadi nanti rata-ratanya berapa dari data yang misalkan rata-rata angka pertumbuhan bayi ya, dari itu kan bisa dilihat kan rata-ratanya yang akan dihitung. Contohnya ini rata-rata berat badan atau rata-rata nilai dari mahasiswa yang ikut Biostat itu ada berapa nilainya. Kemudian dari situ nanti, ayo jangan dicoret-coret itu Herlia. Mana ini yang Herlia ini ya? Herlia ini yang mana? Laki-laki atau perempuan Herlia ini yang nyoret-nyoret ini? Oh ini. Perempuan. Perempuan. Enggak di itu namanya wajahnya enggak diperlihatkan Herlia ini. Ini saya rekam loh ini. Mana Herlia? Herlia dimunculkan dulu wajahnya. Halo Herlia. Musdalifah, Bahia, Bella, Faikotul Maghfirah, Ipung, Wahyu Safitri, Faikotul Maghfirah, Herlia, Faikotul Maghfirah sama Wahyu Safitri. Oh ini Herlia lagi menaik kerudung. Nah, jangan dicoret-coret ya Herlia. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Kemudian langkah, misalkan dalam analisis statistik deskriptif itu nanti salah satu angka yang dijelaskan di dalamnya adalah
rata-rata ya, rata-rata masuk dalam ukuran pemusatan data atau central tendency. Kemudian setelah rata-rata nanti menjelaskan tentang median. Median itu nilai tengah, nilai yang terletak di tengah setelah data itu diurutkan. Contohnya ini, ada data sekian, data diurutkan dari paling kecil ke paling besar atau paling tinggi, paling besar ini nilainya. Nah, dari sini nanti tengah-tengahnya itu ada di mana? Contohnya ini 1 sampai 4 atau 1 sampai 9, tengah-tengahnya ketemu 5 ini. Nanti kalau 9, kalau datanya 1000 nanti bisa ketemu nanti. Tinggal ngeklik aja menggunakan program itu bisa ketemu angkanya. Kemudian yang ketiga yang dihitung atau menunjukkan informasi tentang ukuran pemusatan data atau central tendency yaitu nilai modus. Nilai modus ini menurut istilahnya ya, nilai modus ini menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi atau nilai yang sering banyak muncul atau nilai yang paling banyak muncul. Kan dari data nanti ini dari data peserta ini nilai yang sering muncul itu ada 6 dan 7 ini muncul 2 kali ya itu. Maka modusnya adalah 56 yang sering muncul ini. Nanti bisa diketahui itu informasi modus itu memberikan informasi nilai yang sering muncul. Jadi itu tentang ukuran pemusatan data atau central tendency. Skala data yang bisa memunculkan modus itu semuanya, tapi yang hanya memunculkan median itu data yang berbentuk ordinal, interval, dan rasio. Kalau memunculkan rata-rata hanya interval dan rasio. Contohnya berat badan, tinggi badan, suhu, kecepatan, nah itu interval dan rasio. Kemudian yang kedua yaitu nilai tentang ukuran penyebaran data atau pencaran. Dari sini nanti yang dijelaskan pertama ada ring, di mana ring definisinya merupakan selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dalam suatu susunan atau ukuran pencaran paling sederhana. Nah itu nilai dari definisi dari ring. Selanjutnya rata-rata simpangan atau standar deviasi. Nah ini rumusnya seperti ini. Kalau dihitung manual nanti contohnya seperti ini. Ini sudah saya kirimkan filenya ke itu ya, apa namanya, ke alamat Google Classroom kita ya. Yang keempat, yang selanjutnya simpangan Belum, baku. Pak, belum. Oh iya nanti saya kirim ya setelah ini. Yang yang ketiga simpangan baku atau standar deviasi seperti ini rumusnya. Ini bisa digunakan untuk mendeteksi apakah data yang kita miliki itu bagus atau tidak. Nah, seperti yang kita pahami kemarin tentang data yang kita miliki dalam penelitian, data tersebut dikatakan apa namanya, mana kemarin itu, baik atau tidak, salah satunya nilai yang digunakan adalah simpangan baku. Apabila nilai simpangan baku itu minimum, artinya kecil, maka datanya dikatakan baik. Kalau nilai simpangan bakunya besar, maka datanya dikatakan kurang baik. Jadi dari situ kegunaan dari nilai simpangan baku yang akan Anda cari dalam statistik deskriptif. Jadi itu
dan ada yang standar standar error nanti. Nah, bagaimana cara mencari nilai tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu nilai ukuran penyebaran data dan ukuran sentral tendensi dan pemusatan data dan penyebaran data, yaitu nilai rata-rata, modus, median, apalagi tadi ring, varians, terus standar deviasi, dan ada lagi sebenarnya standar error. Nah, itu akan dengan mudah apabila kalian lakukan perhitungan menggunakan program seperti ini aja. Jadi cukup kalian nanti ada menu statistik deskriptif, tinggal diklik ini aja. Nah, dari sini nanti akan muncul apa yang ingin kalian deskripsikan dari data yang Anda miliki dalam penelitian. Misalkan tadi ukuran pemusatan data atau central tendency, di mana dalam ukuran pemusatan data atau central tendency itu dijelaskan tentang menunjukkan atau menjelaskan tentang nilai rata-rata ini. Ya, mean atau rata-rata, median nilai tengah, modus, banyaknya data yang sering muncul, atau dispersi ukuran penyebaran data, nanti ada standar deviasi. Sebagaimana standar deviasi tadi tujuannya apa? Yaitu ingin melihat apakah data yang kita miliki itu kategori baik atau tidak. Kalau datanya baik itu nilai standar deviasinya kecil atau minimum. Kalau kalau nilainya standar deviasinya besar, berarti datanya kurang baik. Dan varian ring, ada data terkecil, data terbesar, dan ada data ini standar error dari rata-rata. Itu semua data yang ingin kita cari nanti. Jadi menggunakan program ini langsung bisa ketemu nanti. Kemudian dari data yang kita miliki nanti bisa dijelaskan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan penyajian data. Data bisa disajikan secara narasi. Yang pertama ya, secara narasi atau berbentuk kalimat atau kata-kata. Yang kedua, data dapat disajikan dalam bentuk tabel atau daftar. Yang ketiga, data dapat disajikan dalam bentuk gambar atau grafik atau diagram. Di dalam buku ini, di statistik kesehatan itu ada contoh yang kita lakukan dalam statistik deskriptif ya. Nanti datanya halaman 39 ini saya tunjukkan, nanti bisa kita praktekkan satu persatu tentang data yang kita miliki. Adalah data tentang apa ini? Hasil pengukuran berat badan ibu hamil. Wah, ini berat badan lagi. Mungkin nanti kalian bisa mencari data yang lebih yang lebih varian lagi, yang lebih bervariasi lagi untuk kita lakukan teknik analisis statistik deskriptifnya. Saya lanjutkan lagi untuk penyajian datanya. Bisa menggunakan 3 kategori ini, yaitu secara tulisan, narasi, tabel, daftar, atau gambar atau grafik. Tujuan dari penyajian data ini nanti memberikan informasi dan memudahkan interpretasi hasil analisis. Jadi seorang pembaca itu akan dengan mudah cukup dengan melihat data yang kita sajikan menggunakan bisa tulisan, gambar, atau menggunakan tabel. Ringkasannya seperti itu nanti. Kemudian bagaimana kalau data disajikan secara tulisan ya, namanya
tulisan atau narasi itu pasti berupa kata-kata ya, kata-kata atau kalimat. Sehingga dari sini dapat digunakan untuk membuat laporan. Contohnya apa? Luas wilayah puskesmas A 40 km. Terus penduduk di wilayah kerja puskesmas A 54 jiwa. Daerah kerja puskesmas A terdiri dari 10. Nah, dari sini kan ini berupa dalam bentuk tulisan atau narasi. Yang narasinya itu ada informasi atau data yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian saya rasa kalau secara narasi ini gampang sekali ya. Pokoknya yang penting kalian bisa mengolah kalimat atau kata-katanya, di mana isi dari kalimat kata-katanya itu menghasilkan suatu bentuk berinformasi ya tentang data atau angka-angka yang Anda gunakan yang Anda miliki dalam penelitian. Yang kedua, dalam bentuk tabel atau daftar. Dalam bentuk tabel atau daftar ini ya sebagaimana tabel yang pernah kalian buat ya. Jadi penyajian dalam bentuk angka atau data numerik nanti disusun dalam kolom dan baris. Jadi ada dalam tabel itu ada kolom dan baris. Tujuannya yaitu menunjukkan frekuensi kejadian dalam kategori yang berbeda. Dalam tabel dan daftar itu ada beberapa macam tipe ya. Ada yang model tabulasi satu variabel, tabulasi silang, tabulasi stratifikasi, atau tabel-tabel biasa yang sebagaimana sudah pernah kalian buat mungkin dalam laporan praktikum ya. Yang jelas dalam tabel itu nanti ada beberapa macam yang memberikan informasi. Sehingga dari situ nanti adanya suatu syarat pembuatan tabel yang di dalamnya yaitu memuat judul tabel. Judul tabel itu berisi tentang memberikan keterangan yang mandiri tentang apa, siapa, di mana, dan kapan dilakukan. Kemudian dalam tabel itu pastilah ada baris dan kolom. Kemudian dari situ ada badan data yang menerangkan tentang frekuensi distribusi kejadian. Kemudian di bawah sendiri ya mungkin ada catatan kaki sumber dari data yang ada di tabel itu diperoleh dari mana. Contohnya seperti ini tabelnya. Jadi ada baris ini ya, ada baris dan kolom. Dari barisan kolom nanti memberikan informasi-informasi di sini yang di dalamnya itu ada angka-angkanya nanti. Dari situ juga diawali dengan judul tabel. Tabel yang Anda berikan dalam penelitian itu apa? Nah ini contoh tabelnya. Tadi bentuknya seperti ini ya. Isinya pengklasifikasian terhadap data kuantitatif yang perlu diperhatikan, jumlah pengamatan, tujuan, perjanjian, nah itu isi dari tabel yang ada dalam. Kemudian ada tabel distribusi frekuensi, contohnya seperti ini. Ini dikelompokkan, nanti kelompok umur 0 sampai 4, nah, frekuensinya atau banyaknya data berapa, nanti bentuk persentasenya bagaimana, jumlah total dari seluruhnya itu berapa, nanti seperti ini contoh. Dari sini kan kalian bisa melihat dan memahami kan. Nah ini nanti diawali dari data mentah yang Anda miliki dalam penelitian, terus dirangkum lagi seperti ini berdasarkan umur. Nah dari situ nanti ketemu frekuensinya berapa dan prosentasenya ketemu berapa. Kemudian ada tabel kontingensi atau tabulasi silang. Dalam tabel kontingensi atau tabulasi silang nanti, nah seperti ini contohnya. Jadi misalkan triwulan 1, nanti tahun berapa, nanti ada semua ini. Kalau menggunakan software itu gampang nanti bisa ketemu tabel tabulasi silang.
Itu cara yang kedua, bagaimana kita meringkas data yang kita miliki dalam penelitian agar bisa mudah dibaca oleh seorang pembaca dari penelitian yang akan kalian lakukan. Yang ketiga, dijelaskan berdasarkan gambar ya. Jadi gambar yang Anda miliki dalam penelitian seperti ini. Grafik atau gambar atau diagram. Sebagaimana yang kalian ketahui, mungkin kalian sudah pernah lihat bagaimana cara membuat grafik. Ada grafik diagram lingkaran ya, nanti berisi persentase, grafik diagram pencar seperti ini, dan ada grafik batang atau scatter plot seperti ini. Dari situ nanti seorang pembaca yang membaca penelitian Anda itu akan dengan mudah bisa bisa memahami gambaran atau deskripsi dari data yang Anda miliki dalam penelitian. Nah, itu konsep-konsep yang ada dalam statistik deskriptif. Yang pertama apa tadi, kita review lagi, di mana tujuan dalam statistik deskriptif itu yaitu memberikan gambaran, deskripsi, ringkasan, klasifikasi, dan penyajian data. Statistik deskriptif itu merupakan langkah awal yang akan dilakukan dalam penelitian. Kemudian yang dimunculkan dalam statistik deskriptif itu ada ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data. Ukuran penyebaran data yaitu nilainya yang bisa dilihat adalah ring ya, kemudian variansi, kemudian nilai standar deviasi, di mana tujuan dari nilai standar deviasi ini untuk mendeteksi apakah data yang kita miliki itu merupakan data yang baik atau data yang kurang baik. Kemudian nanti bisa ketemu data yang paling kecil berapa, mungkin pertumbuhan penduduk yang paling kecil berapa, pertumbuhan penduduk yang paling besar angkanya berapa, ada di daerah mana, nanti ketemu semua. Dilakukan dengan statistik deskriptif. Kemudian ada ukuran pemusatan data atau central tendency, rata-rata yang dimunculkan, nilai tengah, dan modus banyaknya data yang sering muncul. Kemudian dari keterangan angka-angka tadi, cara penggambarannya atau pendeskripsiannya dilakukan dengan 3 cara tadi. Ada secara narasi atau secara tulisan, kalimat atau kata-kata tadi ya. Ada secara tabel. Secara tabel tadi dilakukan menggunakan ringkasan ya dalam bentuk tabel, atau dapat dilakukan menggunakan gambar atau grafik yang sudah ada. Contohnya diagram lingkaran, ya, diagram batang, dan diagram scatter plot tadi ya, itu. Mungkin ini akan saya tunjukkan contoh dari yang sudah saya lakukan berkenaan dengan statistik deskriptif ya, yang sudah saya rangkum berdasarkan penelitian yang sudah pernah saya lakukan. Bentar, sambil nunggu softwarenya ini, saya buka datanya ini. Mungkin ada yang ditanyakan sambil menunggu data yang saya buka, atau contoh kejelasan dari statistik deskriptif itu seperti apa sih?
Mau tanya Pak, Ya, Imam Supandi, ini mau nanya iya, untuk gimana? pengumpulan data itu kan tadi ya. Untuk cara menghitungnya itu Pak, kita masih bingung untuk Oh, cara gitu. menghitungnya itu. Cara menghitung secara Eh, manual, saya rasa contoh-contohnya banyak sekali di buku-buku itu. Ada rumusnya, dan langsung dari rumus itu pasti ada contoh-contohnya dari data ini. Itu kalau cara penghitungan secara manual dari data ini. Tapi kalau nggak pengen manual kalian, nanti bisa dipraktekkan menggunakan program saja. Itu. Insya Allah ya nanti programnya itu bisa saya praktekkan minggu depan lah, hari Rebunya ya. Mungkin soalnya ini sudah apa namanya sudah 40 menit upgrade ini, tinggal 7 menit lagi. Itu ya. Oke, siap. Nah, ini saya tunjukkan dulu ini. Nah, dari ini ada contoh penelitian yang sudah saya lakukan, di mana dalam contoh penelitian ini, statistik deskriptif itu menjelaskan tentang responden atau data yang diambil. Responden itu apa? Responden itu data yang diambil dari objek penelitian. Responden yang saya gunakan ini mahasiswa, jadi data yang saya ambil dari mahasiswa yang akan saya lakukan objek penelitian. Contohnya seperti apa dalam statistik deskriptif yang sudah saya lakukan? Ini. Jadi, nah ini mulai ini. Jadi saya menjelaskan statistik deskriptif menggunakan narasi ya dengan kalimat kata-kata ini, dan menggunakan juga ringkasan responden hasil yang berhasil disurvei ya, dengan menggunakan seperti ini juga. Jadi dari sini kita tahu gambaran data yang saya peroleh dalam penelitian itu seperti apa, tahu. Sekarang jenis kelamin. Ada jenis kelamin laki-laki saya dapat sebesar sekian, perempuan sebesar sekian. Nah ini tidak dipilih laki-laki atau perempuan sebesar sekian. Dari jenis stratanya ketemu sekian. Dari pengelompokan angkatan pun nanti bisa ketemu seperti ini. Dari sehingga itu nanti totalnya ya. Kemudian dari angka kesiapan, dari kuesioner yang saya sebarkan itu kan ada siap, tidak tahu tentang penggunaan sistem pembelajaran online. Nah, dari situ ketemu yang siap sekian, yang tidak siap sekian, yang tidak tahu sekian. Itu hasil dari kuesioner yang saya sebar. Di sini kan nanti kalau kalian membaca tulisan saya kan jelas ya informasinya apa saja itu. Nah, Oke, siap. kemudian Pak itu saya, nanti dikirim Pak. oh ini jangan ini, yang ini nggak boleh dikirim, ini masih dalam revisi ini ya. Nanti saya tunjukkan lagi lah contoh-contoh yang lain tentang bagaimana cara penggunaan statistik deskriptif seperti apa. Kemudian, nah secara grafik, nah seperti ini contohnya. Jadi dijelaskan dengan grafik pie chart atau diagram chart atau grafik diagram lingkaran. Ini berdasarkan jenis kelamin. Ketemu sekian persen, laki-laki sekian persen, perempuan sekian persen. Kemudian ada yang berdasarkan strata atau pendidikannya, sekian persen, sekian banyak gitu. Ada yang diagram batang seperti ini. Dari situ nanti bisa dijelaskan lagi dengan kalimat atau kata-kata untuk penegasannya itu. Jadi seperti itu. Nah, baru kita lakukan pengujian hipotesis nanti, mendeteksi hubungan antara beberapa variabel. Nah ini didasarkan pada tujuan penelitian yang saya lakukan. Itu. Atau saya tunjukkan lagi contoh tugas kuliah yang sudah saya lakukan tentang statistik deskriptif ini. Nah, ini.
Nah, ini mungkin nanti yang bisa saya kirimkan ke kalian ya. Saya tutup dulu yang tadi. Dalam tugas yang pernah saya lakukan ini, nah ini di samping ada penjelasannya tentang rumus-rumusnya, ini aja nanti yang saya kirimkan ke Google Classroom ya. Mau keluar, malah keluar. Halo, masih belum ternyata. Nah ini, nggak tahu kok tiba-tiba mati barusan. Nah ini yang saya contohkan. Jadi latar belakang dari penelitian saya nanti bisa diaplikasikan ke data kesehatan yang mungkin kalian sudah pernah tahu. Rumusan permasalahannya ya memang karena praktikum statistik deskriptif, jadi ya statistik deskriptif. Di sini untuk mendeteksi sepeda motor apa, pengisian SPBU dari jumlah, terus merek, terus kota asal, rata-rata. Dari sini semuanya pure yang dijelaskan itu berkenaan tentang apa saja yang dilakukan dalam statistik deskriptif. Ini rumus-rumusnya di tinjauan pustaka sudah saya tulis semuanya juga. Nanti tinggal saya kopikan ke kalian ya. Dari situ yang dituliskan ini, yang dijelaskan. Ini, nah dari sini kan dijelaskan secara naratif, kata-kata, kalimat seperti ini. Diringkas menggunakan tabel. Sehingga dapat diperoleh informasi bahwasanya yang beli bensin jam sekian sampai jam sekian itu mereknya sepeda ada sekian, merek sepeda sekian. Nah ini. Terus plat nomornya banyakkan Surabaya. Nah itu. Kemudian ada lagi ini penjelasan secara naratif, ada nilai rata-ratanya sekian. Terus ada nilai medianya sekian, modusnya sekian. Atau nanti bisa diringkas lagi dari naratif itu menjadi tabel agar bisa melihat secara jelas gitu di dalamnya. Nah, sekian. Apa screen-nya nggak muncul, nggih? Enggak muncul ya? Nggak muncul, Pak. Oh, gini. Tapi di menunya saya muncul ini. Muncul? Belum, Pak. Belum muncul. Nah, ini baru mau muncul. Masih loading, Pak. Nanti saya kirimkan aja. Nah, ini yang jelas dari sini nanti secara kalimat atau kata-kata kalian bisa memahami. Nah, kalau bisa kurang jelas nanti langsung melihat secara data saja dari ringkasan itu menggunakan tabel yang ada. Nah, ternyata dari sini yang pernah saya lakukan, nah ini ada juga saya menggunakan diagram kurva, scatter plot seperti ini. Nanti, nah, dan ada diagram lingkarannya seperti ini. Gitu. Untuk praktek menggunakan softwarenya kita lakukan minggu depan saja ya. Halo? Ya.